Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Om Namo Buddhaya, salam sejahtera dan salam kebajikan. Para pemirsa yang dirahmati Allah, para pecinta YouTuber, para pecinta subscriber, dimanapun panjenengan semuanya berada. Kesempatan pada sore kali ini saya berada di wilayah Kecamatan Cermilor. Ini desa Cermilor. Ini ada cikal sejarah besar, yakni makam leluhur desa Cermilor, yaitu makamnya Eyang Sundari. Ya, lebih jelasnya nanti panjang semuanya saya ajak ketemu langsung sama Bapak Kepala Desa yang di sini, Bapak Arif, dan para saudara-saudara kita pelaku spiritual untuk mendeteksi bagaimana kekuatan kesakralan makam beliaunya dan sejarah beliaunya seperti apa. Ikuti giat kami hanya di channel Sanggar Cipta Alam. Karamatiang Sundari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita saat ini berada di makam beliaunya Nyai Sundari. Ini makam panjang. Jadi ada makam panjang di daerah Cermilor. Kita setelah skrip doa, kita rasakan getaran dan energinya di sini sangat luar biasa. Insya Allah Nyai Sundari ini, kalau melihat dari sisi panjangnya makam ini adalah eranya adalah sezaman dengan Fatimah binti Maimun, mungkin sebelum masa kewalian, artinya masa kewalian Wali 9. Ini kalau melihat ciri-ciri makamnya, beliau ini adalah termasuk salah satu penyebar agama Islam di eranya. Jadi terlihat jelas energi yang ada sangat di daerah sini adalah sangat luar biasa. Beliau Nyai Sundari ini sosok wanita yang sangat sabar di masa hidupnya dan sangat taat beribadah kepada Allah. Hidupnya digunakan untuk mengabdikan dirinya kepada Allah dan menyebarkan agama Islam di daerah sekitar. Ini adalah bisa dari Nyai Sundari. Jadi Nyai Sundari ini, beliau yang satunya pasangannya adalah Eyang Sunari. Jadi ini yang Nyai Sundari ini ketepatan dimakamkan di daerah Cermilor. Dan insya Allah energi yang ada di sini adalah energinya secara spiritual. Ini bisa digunakan dalam hajatan apa saja. Makanya nampak makam di sini terlihat gundukan-gundukan ini masih asli. Jadi itu. Jadi nah, mari kita lihat ini asli. Memang dari sananya ada semacam tanah gundukan. Orang yang beragama, kita sebagai orang yang beriman jangan sampai salah dalam menafsirkan atau bahasanya salah dalam meminta. Jangan kita meminta kepada makam. Jangan minta kepada selain Allah, tetap minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hanya sebagai nilai sejarah. Dan biasanya berdoa-doa di tempat-tempat yang seperti ini, insya Allah akan mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau adalah termasuk salah satu aulia, salah satu wali-wali Allah. Dan barang siapa mencintai kekasih-kekasih Allah, sama halnya mencintai Allah. Ini insya Allah kalau kita cinta sama waliullah, sama kekasih-kekasih Allah, kita juga akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah, dan para wali beliau tidak akan pernah mati. Dan memang hukum energi alam semesta ini tidak ada yang musnah, pemirsa. Jadi tidak ada yang musnah, semuanya kekal di alam semesta. Jadi itu tergantung kita mampu atau tidak untuk menggunakan energi yang ada. Insya Allah beliau secara jasad mungkin memang di sini, tapi secara nur, secara jiwa beliau ada di dekat kita semua. Ini pun bisa tergantung kita semua. Mudah-mudahan napak tilas kita sore hari ini memberikan manfaat untuk kita semua. Makam Nyai Sundari ini adalah milik
kita semua, khususnya kita umat Islam. Karena beliau adalah salah satu penyiar agama Islam di daerah Cerme dan sekitarnya. Jadi mari kita rawat bersama nilai-nilai budaya ini, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa menghargai jasa-jasa para leluhur, dan kita harus bisa mengambil suri teladan dari perjuangan beliau ini. Satu contoh kecil saja, mungkin kita semua tidak tahu di era kehidupannya, akan tetapi generasi berikutnya masih tetap merawat makam ini, bahkan dibuatkan oleh masyarakat sini yang dipelopori oleh Bapak Kepala Desa. Ini sebuah bangunan yang bagus. Ini menunjukkan bahwa Allah menunjukkan karomahnya. Andai kata makamnya orang biasa-biasa saja, mungkin 100 hari saja sudah tidak ada yang merawat. Nah, padahal tidak mungkin makam minta dibangun, tidak mungkin. Nah, Allah yang menggerakkan hati masyarakat, Allah yang menggerakkan hati kita semua untuk hadir di sini untuk membangun makam ini adalah karena kehendak Allah. Itu menunjukkan salah satu bukti karomah kemuliaan yang diberikan Allah oleh Allah kepada Nyai Sundari. Nah, karena apa? Kebaikan beliau, jasa-jasa beliau, perjuangan beliau dalam memberikan pencerahan di kehidupan ini. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh, meniru leluhur-leluhur kita seperti Nyai Sundari ini. Itu saja pemirsa. Mari barangkali pemirsa, saudara-saudara saya yang di luar sana kok punya hajatan, ingin doanya cepat dikabulkan, monggo berziarah ke makam Nyai Sundari. Insya Allah doa kita akan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini langsung kita bersama beliaunya, Bapak Kepala Desa, Bapak Haji Arifin, Kepala Desa Cermilor. Pak Lurah, ini kok ada gundukan-gundukan seperti ini, gimana? Itu asli? Ini asli, ini asli. Tadi tanah ini tidak ditaruh di sini, ini asli. Tumbuh dengan sendirinya. Iya. Nah, ini luar biasa pemirsa. Memang dulu itu banyak, terus akhirnya dibersihkan sama teman-teman, akhirnya tumbuh lagi seperti ini. Nah, coba tanah bisa tumbuh sendiri. Ini adalah yang dinamakan tanah junjung derajat. Nah, ini artinya apa? Kalau kita pandai, kita cari dari sisi spiritualnya, ini adalah mengangkat derajat, baik derajat pangkat, derajat rezeki, dan derajat-derajat yang lain. Ini adalah salah satu kekuasaan Allah, salah satu tanda kemuliaan Allah yang diberikan oleh beliaunya Nyai Sundari. Di tanah di sini gundukannya terus bisa tinggi seperti ini, sampai sundul. Ini luar biasa. Padahal di bawahnya dikeramik. Ini yang unik. Makanya pemirsa atau saudara-saudara kita yang di luar sana, barangkali penasaran, silakan datang di makam Cermilor. Cepat, jalan raya mudah dicari, di makam Nyai Sundari. Ini tanahnya kita ambil sedikit. Nah, nanti kita gali secara spiritual. Insya Allah tanah ini bermanfaat secara spiritual yang sangat luar biasa untuk junjung derajatnya rezeki, derajat pangkat, juga energinya saya lihat bisa untuk pengobatan, juga untuk kesuksesan usaha. Ini luar biasa. Itu saja sekedar kita bicara dari sisi spiritualis. Itu saja, terima kasih. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Oke, para pemirsa YouTuber dimanapun panjenengan semuanya berada, jangan kemana-mana. Ikuti giat kami hanya di channel Sanggar Cipta Alam, dan nantikan pariwara berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, Eyang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau bertanya sedikit, Eyang. Apa nopo nggih? Corona ini kira-kira perginya dari Indonesia itu kapan, Eyang? Tak sawang-sawang teko Marcapuda, teko Astinapura. Corona iku sejatine iku apa? Ngono lho. Sejatine ono tapi ora ono. Iku mung tergantung putuku sitok. Sopo? Putuku Sopo nak ya? Jokowi ku.
Nak Jokowi gelem nitano sesuk corona anjal. Budal minggat ya ora ana corona. Ngono yang ya. Oh, ngono. Ana Dadi woro Ya, Pak piye? Jokowi. Ya apa jare nak Jokowi kabeh ku. Karena tatanane ya dheke. Nusantara Jaya apa jare dheke, Murad Marid sengsara rakyat apa jare dheke kabeh. Ngono. Eyang ya. Iku sing bener, iku sing bener. Oh, ngono. Matur suwun Eyang, matur Iya, suwun. nggih. Matur Padha-padha. suwun. Mugi-mugi ana manfaate Eyang. Tak pangestuni. Wis nyengkre. Oke para pemirsa YouTuber yang selalu dirahmati Allah, yang selalu dikasihi Allah, itulah kiat kami tadi setelah kita bincang-bincang ketemu sama Pak Lurah Arifin tentang cikal bakal luhur Cermilor para pemirsa. Apa pendapat panjenengan? Tolong ditulis di kolom komen. Tapi jangan lupa para pemirsa bantu like, share, komen, dan subscribe. Ini kami langsung kepada beliaunya, Ki Ageng Arya Bumi, Ketua Paranormal Nusantara para pemirsa. Yang jelas beliaunya feeling sistemnya, kekuatan energinya luar biasa untuk mendeteksi wilayah di sini. Nanti kita ngomong-ngomong Gus, kita deteksi sama-sama Gus. Oke. Jangan yang bagian ngekir, saya yang bagian ngetes. Oke, Pun. Gus Arif. Gimana Gus tentang beliaunya Gus? Terima kasih pemirsa di sini di areal Nyai Sundari, Iya. tepatnya di Jalan Raya Cermilor. Nah ini, di sini ada makam panjang. Kalau melihat tadi kita sudah masuk dan sempat komunikasi. Iya. Beliau Nyai Sundari ini, kalau dari sisi makam panjangnya ini eranya masih di era zamannya itu Gus, apa itu ini? Siti Fatimah binti Maimun. Siti Fatimah binti Maimun, berarti belum Peradaban Islam itu masih peradaban berapa orang? Islam masih beberapa. Ini belum kedatangan termasuk era Wali Songo. Iya. Sebelumnya Wali 9 ini. Ini dibuktikan dengan makam panjang. Ini bukti nyata. Biasanya zaman dahulu makam panjang itu dimakamkan dengan senjatanya atau hartanya. Ini zaman dahulu. Betul. Seperti itu. Jadi pemirsa, di sini sangat luar biasa. Beliau Nyai Sundari ini adalah sosok wanita yang sangat alim, wanita solihah. Iya. Beliau adalah juga penyebar agama Islam di daerah sekitar sini, sehingga energinya sangat luar biasa. Bahkan ada satu keanehan termasuk di daerah sekitarnya mungkin yang kita tempati duduk ini. Iya. Ini ada semacam pohon duro. Pohon duro ini menurut cerita dari warga setempat, ini umurnya sudah ratusan tahun karena tidak ada yang tahu, sejak dulu ya sudah ada. Iya. Gedenya ya seperti ini. Ya. Dan anehnya lagi pohon Iya. ini, di sekitar pohon duro ini melingkar, tidak ada satu tanaman rumput pun yang tumbuh di sekitar sini, cuma di sini melingkar. Jadi ini menunjukkan satu tanda alam, berarti energi atau aura yang di sini sangat kuat. Mungkin di tempat sini dulu, ini tepat kholwatnya, nek bahasa orang itu bertapanya atau kholwatnya Nyai Sundari ini untuk bermunajat kepada Allah, sehingga energinya sampai sekarang getarannya masih sangat kuat. Dari pohon-pohon ini aja sudah ratusan tahun Gus. Dan itu juga ada peninggalan pohon Kamboja. Kamboja ini sudah ratusan ratusan tahun. Ini luar biasa. Jadi itu, dan lagi ditambah tadi di makam, Iya. di dalam tadi itu di makam panjang ini ada tanah gundukan. Ini kalau saya lihat getaran energinya ini adalah tanah junjung derajat. Iya. Yang saya deteksi energi aura dari kekuatan tanah yang junjung derajat ini, satu, secara kita bicara secara energi spiritual, sekali lagi kita bicara dari sisi energi spiritual, tanah junjung derajat ini auranya yaitu untuk meningkatkan derajat. Betul. Dan tanah ini hidup Gus. Hidup. Bisa berkembang gitu loh. Dan yang kedua juga tanah ini bisa digunakan untuk meningkatkan derajat rezeki ini, pemirsa. Jadi auranya kita bicara energi alam dan juga untuk bisa merukunkan rumah tangga. Luar biasa para Ini karena di situ ada, saya lihat seperti itu energinya.
dan juga bisa untuk pengobatan. Jadi Betul. energi alam yang Iya. di situ ada, energinya enak, tenang. Iya. Jadi sebetulnya kalau kita manusia ini khalifah di muka bumi, sekali lagi saya sampaikan, kita punya kekuatan pikiran, dibekali Allah dengan akal pikiran kita untuk memanfaatkan alam secara nyata, seperti membangun pertanian, Iya. membangun gedung, ini menggunakan akal pikiran. Tapi di balik itu kita dibekali oleh Allah dengan perasaan, rasa, hati, kolbun. Ini yang manusia akan memiliki kecerdasan spiritual. Nah, kecerdasan spiritual inilah, ini juga bekal kita sebagai khalifah di muka bumi untuk mendeteksi energi utawa aura atau kekuatan gaib yang ada di alam semesta ini, sehingga bisa kita gunakan untuk kemaslahatan, kemanfaatan di kehidupan kita. Ngoten Gus ya? Betul sekali. Jadi itu. Iya. Jadi tetap kita endingnya mintanya, bersandarnya tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menggali dari, sekali lagi saya sampaikan, kita menggali dari sisi spiritualitas. Iya betul. Monggo. Iya. Beliaunya Gus Arif Saifullah barangkali itu. Ya, para menambahkan. pemirsa, luar biasa sekali ya, kami para pelaku spiritual kebetulan season pada sore hari ini bertandang di tempat sini tidak kebetulan, ini sudah menjadi takdir Allah kita bertemu pada sore hari ini para pemirsa. Saya yakin dan menurut kacamata spiritual saya, tempat sini itu tempat yang sangat luar biasa. Di samping energinya, hawanya positif, daya pikatnya luar biasa, benar Gus. Daya pikatnya luar biasa. Dan tadi saya sempat melihat sosok perempuan Gus. Sosok perempuan ini di sini Gus. Itu beliaunya mondar mandir di sini, seolah-olah dia membawa pesan isyarat kalau beliaunya di sini itu benar-benar ada. Dan layak untuk masyarakat sini untuk mengingat beliau sebagai cikal bakal untuk leluhur wilayah Cermilor sini. Dan berbangga hati lah ya Gus ya, Iya, untuk beruntung. masyarakat sini. Masyarakat Cermilor ini beruntung Gus. Iya betul sekali. Dan banyak sekali peninggalan-peninggalan di sini para pemirsa. Mulai baju kebesaran, mulai saya lihat kayak pusaka, trisula, kayak payung emas gitu Gus. Iya. Di situ tadi saya melihat ada kayak payung emas, itu tak menandakan pengayoman desa sini Gus. Ya. Untuk tolak sihir, tolak segala macam, tolak wabah dan sebagainya. Para pemirsa, mungkin bisa ditambahkan lagi Gus terkait beliaunya tentang payung itu tadi Gus, payung emas itu Gus. Payung emas sebetulnya beliau ini sebetulnya tidak hanya khusus untuk desa Cermilor saja ya, untuk daerah umat sekitar di semuanya. Ya, hanya ketepatan saja beliau ini ya bermukim di sini sampai meninggal di sini, dari penyebarannya ya sampai Beliau ini luas. masih ada hubungannya Gunung Ratu sama Pucangan Gus. Iya betul, memang zaman era dahulu itu mungkin masih ada hubungan dengan termasuk Gunung Pucangan, berarti ya masih ada hubungan dengan Joyoboyo, Dewi Kili Suci. Nah seperti itu. Jadi ini kita melacak dari sisi sejarah. Jadi ini makam ini lebih tua dari makam Kanjeng Sunan yang jelas seperti itu. Karena melihat metodologi sejarah, arkeologinya seperti itu. Insya Allah seperti bentuk itu. wajahnya, kesederhanaannya, wibawanya beliau nggak banyak sama kami, tidak banyak ngobrol, satu dua kata dia Dan sempat mengingatkan. juga saya lihat makam di sini terawat dengan baik, dibangun. Di sini kepala desanya beliau Bapak Haji Arifin juga prihatin karena digunakan kegiatan keagamaan, ngaji, istighosah. Ini sangat luar biasa sekali. Dan memang ini tujuan beliau untuk menyiarkan agama Islam waktu semasa hidupnya. Jadi wali-wali Allah ini sekali lagi tidak akan pernah mati, dan tidak ada yang mati di alam ini. Ya karena hukum alam itu kan kekal Gus. Betul. Hukum energi itu kan kekal. Mungkin Iya, Pak Eko, rasanya di sini seperti apa Pak Eko? Jenengan diam 1000 pasah. Monggo mungkin 1-2 patah, mungkin apa jenengan kan sebagai rasakan, jenengan rasakan. di sini, Kalaupun rasakan, bisa melihat sisi spiritualitas, rasa saja. rasa aja. Kalau rasa sih rasa damai, Damai, Gitu, tenang lah pada intinya. Nggih. Ya wis mergo Nggih, di samping mulai wis gak ada mikir utang. di samping di situ tenang, di sini kan rasa bayar, nyantai. Iya. Rasa bayar. Bagaimana Pak Guru Gus Anwar ini? Barangkali apa yang Kalau saya ya pernah ke sana lihat, tapi
yang saya rasakan di sini itu luar biasa. Iya. Artinya biarpun saya tidak merasakan di secara spiritual secara ya. spiritual, tapi yang saya lakukan di sini merasa tentram. Itu Walaupun sudah luar itu biasa. ya ada pikirannya rono-rono, tapi hati merasa tenang. Kayak- tetap tenang. Hatinya Kayak itu. nggak ada tanggungan yang di rumah. Iya, gitu iya, ya. iya. Luar biasa ya. Saya merasakan dari saya kesini awal sudah merasakan. Langsung saya foto-foto di sini ternyata enjoy gitu. Iya. Sampai kentean batu. Auranya seperti itu. Terima kasih. Iya. Mungkin 1-2 patah. Untuk closing sore kali ini. Terima kasih, ini juga saya sampaikan, kita bicara sekali lagi dari sisi spiritual. Iya. Jangan sampai ada pemirsa di sana salah paham, wah ini musyrik, ini apa. Kita bicara sisi di samping nilai sejarah juga Iya. kita bicara sisi spiritual. Makanya saya tadi sempat mengambil tanah dan saya undur-undur seperti ini. Ya ketepaan memang profesi saya ini seorang paranormal. Jadi kadang-kala ini saya lihat energi tanah gundukan, yang gundukan kalau tidak dipangkas ini tinggi terus, jadi tanah itu Naik terus ini. naik terus. Ini energinya sangat luar biasa, makanya kita mengambil sebagai sarana untuk Iya. pengisian doa. Berwasilah itu penting. Berwasilah itu penting. Yang terpenting kita memahami ketauhidan, kita memahami sehingga kita tidak sampai syirik. Allah itu fa'inama tuwallu fasama wajhullah. Jadi dimanapun kita berada, di situ kita bertemu Allah. Luar Tidak biasa. ada yang tidak Allah. La maujuda illallah. Alhamdulillah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi yang penting kita paham. Jadi dengan kepahaman kita, sehingga dimanapun kita berada, kita terbebas Iya. dari mensekutukan Allah. Betul. Nah, la maujuda illallah. Iya, Gus. Kita tidak pernah melihat sesuatu kecuali Ini yang kan- kita lihat Allah. Ya. Ini kan tempat mustajabah. Ini kan ada saudara kita termasuk Al-Hikmah, guru besar Al-Hikmah lagi sakit, Gus. Mungkin ini tempat mustajabah. Sore hari ini kita hening sebentar mendoakan beliau Iya. dan para sahabat-sahabat yang di Al-Hikam, semoga mendapat kesembuhan, mendapat rahmat dan hidayah dari Allah. Semoga apa yang menjadi hajat pada sore hari ini terkabulkan, Gus. Ya, Ayo, Gus, terima didoakan kasih. sebentar, hening langsung. Ya, kita saat ini juga mari kita doakan Al-Mursyid Kiai Haji Ainur Rafiq yang saat ini sedang diuji sama Allah, terkena COVID. Mudah-mudahan beliau segera sembuh, kembali sehat. Juga saudara-saudara kita yang saat ini COVID yang mewabah, khususnya di Gresik pada umumnya di Nusantara dan keseluruhan, mudah-mudahan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan amanat Nabiullah Khidir. Kita Iya. disuruh memperbanyak membaca Fatihah, Fatihah. Karena Khususnya, corona itu juga makhluknya Allah. ditujukan kepada khodamul corona, karena apapun itu ciptaan Allah dan gaib. Bagaimana corona tidak gaib? Sampai selama ini ya tahu namanya, tidak pernah Iya. melihat. Yang jelas tidak ada sesuatu tanpa kehendak Allah. Betul. Dan semuanya itu makhluk, punya roh. Tidak ada di kehidupan ini yang tidak punya roh. Corona juga punya roh. Rohnya corona ini difatihkan, sehingga energi negatifnya ternetralisir. Insya Allah kita selamat. Jadi Iya. mari kita khususkan yang pertama untuk Al-Mursyid Al-Hikam, Ya. Semoga Kiai lekas sehat. Haji Ainur Rafiq, semoga cepat sehat. Juga untuk masyarakat khususnya di Nusantara ini, mudah-mudahan segera corona ini diangkat oleh Allah. Betul. Dan manusia, artinya di Indonesia khususnya di Gresik ini diberi kekuatan, kesabaran menerima ujian Allah ini dengan hati yang ikhlas dan ridho. Mari ila hadratin. Mari kita khususkan kepada Nabiullah Khidir sekali dan 7 kali. Mari kita kita tujukan kepada ruhi atau khodamul corona. Mari kita dengan khusyuk untuk mendoakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadratin Nabiullah Khidir Gamul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Khususan
ila jami'ul masyarakat Gresik, ila jami'ul masyarakat Indonesia, ila jami'ul fis samawati wal ard. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. La biruhi illa khatam. Al-Fatihah. Bismillah. Terima kasih, mudah-mudahan kita semua dibebaskan oleh Allah dari musibah ini. Masyarakat juga kembali tentram. Harapan saya masyarakat tetap tenang, menjaga hati kita tetap bahagia sehingga imun tubuh kita meningkat. Jangan lupa taati peraturan protokol kesehatan. Jangan lupa sekali lagi taati protokol kesehatan. Terima kasih. Oke, para pemirsa YouTuber yang dirahmati Allah, itulah giat bincang kami di sore hari ini di wilayah Cermelor, para pemirsa. Semoga mendapat restu dari Allah, semoga alam dan isinya ikut membantu apa yang menjadi hajat kami pada kesempatan sore hari ini. Dan para pemirsa yang di luar sana selalu sehat, selalu bahagia dan damai sejahtera melalui channel Sanggar Cipta Alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Rahayu, Rahayu, bye bye.